Halo teman-teman semua, Assalamualaikum dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Video perjalanan kali ini dimulai dari kota Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya saya naik kereta api Jayabaya dari Jakarta menuju ke Malang. Nyobain kereta eksekutif New Generation di rute Jakarta-Malang satu-satunya sampai saat ini. Yang belum nonton videonya bisa klik link di pojok kanan atas ya. Setelah dari Malang, saya naik kereta lokal menuju ke Blitar. Singgah sebentar di kota Blitar, terus bakal lanjut lagi naik salah satu kereta legend di Indonesia. Dari Blitar nanti bakal naik kereta api Berantas, kereta yang dulu sering banget jadi langganan bapak ibu saya kalau ke Jakarta. Dulunya pakai kursi tegak berhadapan, sekarang udah pakai kereta ekonomi New Generation. Upgrade-nya nggak main-main, dan rutenya juga diperpanjang sampai Blitar. Jalur 2. Pak. Jalur 3. Jalur 3? Iya. Oh, jadi nuhun Pak nggih. Atas. Keretanya sudah tersedia di jalur 3. 24 menit lagi kereta api Berantas, 34 menit ya, kereta api Berantas akan berangkat dari stasiun Blitar. Ini kita harus nyebrang ke jalur 3. Tadi informasinya di papan informasi sama mbaknya, Berantasnya ada di jalur 3. Ini jalur 1 ada Doho tujuannya ke Surabaya lewat Kertosono, terus yang jalur 2 ada Penataran tujuan ke Malang, teman-teman. Kita nyebrang 2 kereta, Ketutup sama Doho. Ke sini aja. Wah, tutup juga pintunya. Saya ada di kereta ekonomi 5 kereta api Berantas. Ini kereta ekonomi 6, ekonomi 5 ada di depannya ya. Sama-sama kereta ekonomi ya teman-teman, tapi dalamnya beda. Kalau dari luar kelihatan sama ya. Ini ada tulisannya di sini. Untuk kereta api Berantas sekarang sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation yang paling baru. Kalau itu masih kereta ekonomi yang masih kursi tegak berhadapan 106 tempat duduk. Kita masuk dari sini saja. Wah, nomor 1 sampai 10-nya di belakang. Saya duduk di nomor 18. Berarti paling depan ya, dapat tembok ya guys. Ya, nggak tahu kalau paling belakang ternyata nomor gedenya, nomor kecilnya. Ya sudah. Saya ada di nomor sini kayaknya nih. 18A. Di sini dekat jendela tapi di depan sendiri. Dan ternyata setelah saya cek ke depan, susunan untuk tempat duduknya ini berbeda ya teman-teman. Ini di ekonomi 3, nomor kecilnya yang ada di ujung depan dan nomor besarnya yang ada di ujung belakang. Tapi di ekonomi 5 tempat saya duduk tadi, nomor besarnya yang di depan, nomor kecilnya yang di belakang. Jadi kalau tadi duduk di sini, ekonomi 3 saya dapat kursi yang paling belakang. Tapi di ekonomi 5 saya duduk di paling depan. Meskipun sebenarnya kursinya sudah searah laju kereta semua ya, tapi ada kursi-kursi yang tidak mendapatkan jendela full atau mendapatkan tembok ratapan yang cukup lebar seperti ini teman-teman. Bahkan di samping kanan kirinya itu juga nggak sama, karena kursinya nggak simetris tuh, nggak langsung sampingnya kursi. Karena ini adalah kereta ekonomi New Generation yang versi modifikasi dari kereta kursi tegak ya. Jadi dia kursinya nggak simetris. Makanya di nomor-nomornya 9A, B di sini dapat jendela, tapi untuk nomor 9CD di sebelah sini itu nggak dapat jendela teman-teman. Untuk kereta api Berantas ini susunan rangkaiannya itu ada 2 kelas kereta ya.
Dari paling depan ada kereta ekonomi, dari ekonomi 1, 2, 3 ke belakang sampai ke ekonomi 6. Lalu di tengah-tengah di antara kereta ekonomi dan kereta eksekutif itu ada kereta makan. Dan di belakang itu ada kereta eksekutif 1, 2, 3 teman-teman. Jadi ada 2 layanan kereta, ada kereta eksekutif dan kereta ekonomi. Cuman untuk kereta eksekutifnya itu masih menggunakan kereta eksekutif yang model lama, kereta tua, sedangkan kereta ekonominya sudah kereta ekonomi new generation. Meskipun sebenarnya ini juga hasil modifikasi dari kereta ekonomi kursi tegak berhadapan. Tapi sekarang sudah lebih nyaman perjalanannya karena kursinya sudah searah laju kereta semua dan kursinya di kelas ekonomi juga sudah bisa direbahin. Bahkan bisa saya bilang kalau misalkan naik berantas ini nggak perlu naik kereta kelas eksekutifnya, naik kelas ekonominya pun juga sudah nyaman teman-teman. Terus dari dulu stasiun Blitar tuh kayaknya bangunannya masih kayak gini ya, kanopinya nggak diganti. Ini bahkan nggak tahu dari tahun berapa, ciri khas zaman Belanda banget nggak sih? Dari dulu saya kecil kayak gini nih bangunannya, kayunya, terus bawah tuh kayak batu-batu, peronnya juga nggak peron tinggi. Masih ada waktu kurang 15 menit lagi, nanti kereta api berantas akan berangkat dari keberangkatan awal stasiun Blitar menuju ke tujuan akhirnya stasiun Jakarta Pasar Senen. Kalau kereta api berantas ini rutenya lewat jalur utara, lewat Semarang teman-teman. Jadi nanti dari stasiun Solo itu Solo Jebres, nanti dia nggak lurus ke Solo Balapan ke arah Jogja, tapi belok ke kanan menuju ke arah Gundih ke arah Semarang. Dan nanti akan terus lewat lintas utara sampai ke Jakarta. Untuk durasi perjalanannya dari Blitar sampai ke Jakarta, kereta api berantas ini menempuh waktu sekitar 12 jam perjalanan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan perjalanan dari Blitar, Kediri, dari Tulungagung, Kertosono, Madiun, kalau mau naik kereta yang keberangkatannya nggak terlalu pagi, kereta ekonomi new generation dan nyaman, tiba di Jakarta juga masih pagi banget, jadi bisa besoknya langsung kerja, itu opsinya ada kereta api berantas. Dulu itu waktu kecil saya juga nggak sering sih, jarang ya, tapi ini termasuk kereta langganan yang biasanya dinaiki sama orang tua saya sama ibu saya. Naik berantas, kalau nggak naik Matarmaja zaman dulu. Waktu itu masih liverinya Nutrisari, atau kalau nggak warna merah teman-teman, merah terus biru atas bawahnya, terus ganti jadi yang oranye biru ya, terus jadi Nutrisari. Waktu itu kursinya masih tegak berhadapan, kapasitas penumpangnya 106 tempat duduk, terus ditambah lagi ada asongannya, jadi wah crowded penuh banget. Tapi nostalgia zaman dulu masih keinget ya. Tambah lagi pintunya pintu kupu-kupu ya nyebutnya, ada 2, enggak jadi satu gede kayak gini. Dulu tuh bisa dibuka separuh doang buat bordes pegangan. Kalau naik berantas, naik Matarmaja, dan dulu kereta api berantas ini juga keberangkatan awalnya bukan dari stasiun Blitar dan tujuannya juga bukan ke stasiun Pasar Senen. Jadi kalau awalnya itu berantas itu dari stasiun Tanah Abang lewat Manggarai, tujuannya ke stasiun Kediri teman-teman, belum sampai Blitar. Lalu rutenya diubah jadi kalau nggak salah Tanjung Priok ke Kediri, dan diubah lagi Pasar Senen Kediri, lalu diperpanjang sekarang dari Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar. Bersama dengan beberapa kereta lain seperti Kauripan dan Singasari. Dulu Kauripan juga startnya dari Kediri ke Bandung, bahkan pernah sampai Jakarta ya kalau nggak salah. Padalarang juga. Sekarang diperpanjang ke arah Blitar. Untuk Singasari itu juga dulu kalau nggak salah namanya apa ya? Senja Singasari ya. Sejak Kediri dulu kalau nggak salah, sejak Kediri terus diperpanjang namanya ganti Senja Singasari, terus sekarang jadi kereta api Singasari. Dulu saya juga sering naik Senja Kediri, waktu itu kelas bisnis keretanya. Kalau berantas ini dulu keretanya kelas ekonomi full, nggak ada eksekutifnya, lalu ditambahlah layanan kereta kelas eksekutif. Dan sekarang ekonominya di-upgrade menjadi kereta ekonomi new generation yang lebih nyaman lagi. Wah udah perkembangannya jauh banget, dari ada asongannya kursi tegak berhadapan nggak nyaman, sekarang jadi kereta ekonominya nyaman banget. Tepat waktu kereta api berantas berangkat dari stasiun Blitar. Ini depo keretanya jadi ramai banget. Banyak yang parkir. Ini ada Newgen lagi, ini punya siapa nih? Cadangan kayaknya.
Biasanya sih sering hunting di sini nih. Zaman dulu di JPL dekat pasar. Di sini kalau nggak di sebelah sana. Ada yang hunting nggak? Kalau nggak di sebelah sana, biasanya rame yang hunting. Berangkat pertama dari stasiun Blitar, keberangkatan awal. Ini ternyata masih sepi banget penumpangnya teman-teman. Nggak tahu ini nanti penumpangnya pada naik dari mana ya. Bisa jadi mungkin yang rame bakal udah mulai Madiun ya. Karena tadi saya cek kursinya ini lumayan terisi penuh untuk hari ini menuju ke arah Jakarta. Tapi dari Blitar pertama berangkat satu ekonomi 5 ini cuman ada 5 orang saja kayaknya termasuk saya. Dari 72 penumpang kapasitasnya baru terisi 5 orang. Padahal kalau tadi saya ngecek tiket itu udah lumayan penuh ya. Mungkin sisa beberapa kursi aja di ekonomi 5 ini. Dan suhu kabin di dalam kereta ini juga dingin banget teman-teman. Meskipun ini siang, di luar lumayan cerah ya, panas. Kalau di luar tadi pas di stasiun Blitar tadi, wah panas banget rasanya tuh sumuk gitu. Pas masuk ke dalam kereta langsung ces, dingin. Suhunya 23 derajat Celcius. Dan ini adalah kereta modifikasi dari Balai Yasa Manggarai ya. Jadi memodif kereta-kereta ekonomi lama yang kursi tegak berhadapan. Utamanya adalah kereta Kemenhub. Kemenhub itu kereta yang kursi tegak berhadapan tapi duduknya 22, bukan yang 32. Nah, kalau yang Kemenhub itu AC-nya emang terkenal dingin banget teman-teman. Jadi emang dari dulu settingan AC-nya ini kayaknya nggak diganti ya. Meskipun udah dimodif jadi kereta Newgen, tapi AC-nya tetap bawaannya Kemenhub. Itu dingin banget sih, apalagi kalau perjalanan malam. Wah, harus siap jaket sama selimut, beneran dingin. Kalau yang nggak kuat dingin itu bisa bener-bener kedinginan, takutnya nanti malah sakit dan menggigil. Karena emang suhunya tuh kerasa ces gitu. Ini siang-siang yang di luar panas aja masih beneran kerasa kayak anyes-anyes dinginnya ya, jadi sejuk sih di dalam ruangan ya. Karena emang ini AC-nya AC sentral ya, bukan AC tempelan yang kayak di kereta ekonomi yang 106 tempat duduk yang kayak kereta lokal, Kahuripan, Bengawan, itu kan AC-nya AC tempelan. Namanya AC split yang pakai AC rumah. Tapi kalau yang ini AC-nya AC sentral, jadi suhunya lebih tersalurkan secara sentral itu yang di dekatnya lampu. Ada kayak rongga-rongga. Jadi sepanjang kereta ini dari ujung depan sampai belakang ada AC-nya teman-teman. Makanya dingin banget, rata dinginnya. Jadi kalau misalkan perjalanannya malam, tiba di tujuannya malam, pokoknya ada perjalanan malamnya lah, itu usahakan bawa jaket sama selimut. Atau kalau nggak bawa pun sebenarnya bisa sewa di kereta makan. Kalau diceritain ya, Berantas ini dulu kereta ekonomi yang ada asongannya, kursinya tegak berhadapan, duduknya 32, wah pokoknya ya gitu deh. Zaman dulu bener-bener sumpek, penuh sesak, nggak ada AC-nya ya. Dulu jendelanya model yang separuh terus dibuka gitu, diangkat. Sekarang udah dibuat model AC, lalu ditingkatkan lagi menjadi kereta ekonomi yang lebih nyaman, yang kursinya udah nggak berhadapan. Bahkan ini kursinya bisa diputar arahnya, disesuaikan dengan arah laju kereta, atau kalau misalkan kita bepergian bersama keluarga itu bisa diputar buat berhadapan. Tapi secara defaultnya ini kursinya mengarah ke arah laju kereta semua, jadi udah kayak kelas eksekutif. Dan untuk sandarannya juga udah nggak tegak lagi, jadi bisa direbahin. Perjalanan jauh jadi semakin nyaman teman-teman. Ditambah lagi dulunya kapasitas penumpangnya 106 tempat duduk sampai 80 tempat duduk ya kalau ekonomi yang lama. Tapi sekarang kapasitas penumpangnya dikurangi menjadi cuman 72 penumpang saja, yang otomatis jarak antar kursinya ini jadi lebih lega, buat selonjoran lebih enak, nyaman banget. Dan ini saya baru kayak ngerasain bisa selonjoran meskipun rangka kursinya ini bentuk N atau U ya. Padahal rangka kursi yang kayak gini sebelumnya itu kaki saya mentok kalau buat selonjoran. Jadi emang ada beberapa tipe kursi di kereta ekonomi New Generation yang modifikasi ini dudukan rangkanya itu beda. Ada yang di tengah kecil, ada yang dia bentuknya lebar kayak huruf N atau huruf N ya. Itu kalau buat selonjoran mentok kalau yang kayak gini. Tapi ini bisa selonjoran tuh sama tiduran gini, wah top. Dan jika dibandingkan dengan kereta ekonomi New Generation buatan PT Inka yang stainless steel, kursi yang modifikasi ini dia lebih bisa direbahin ke belakang, ditambah selonjorannya tuh lebih enak. Karena kalau yang versi NK itu kursinya lebih enak,
lebih gede dan ergonomis di punggung kita tuh enak banget, nyaman banget. Tapi nggak serebah ini. Ada ya gapnya dikit lah ya, tapi ini lebih rebah. Terus kalau buat selonjoran, kaki saya biasanya mentok karena rangkanya tuh kayak terlalu pendek kalau yang untuk versi kaya. Tapi untuk di versi modifikasi ini dia lebih nyaman buat selonjoran sama buat tiduran kayak gini teman-teman. Meskipun sebenarnya ini kursinya keras, tipikalnya bukan kursi yang empuk dan kayak kelihatan tipis, tapi nyaman overall buat perjalanan jauh sama perjalanan malam. Buat tiduran tuh enak sih. Saya udah pernah nyobain di Jakarta Tingkir, terus dulu ada Gaya Baru Malam Selatan, terus ada apa lagi ya, sampai lupa. Kereta ekonomi New Generation, karena emang kereta ini adalah kereta baru yang merupakan inovasi dari PT KAI mulai dari tahun 2023 akhir sampai 2024 ya. Itu mulai keluar kereta-kereta New Generation, baik yang pabrikan dari Inka maupun yang versi modifikasi, mereplace, menggantikan kereta-kereta ekonomi yang sudah tua dan dirasa kurang nyaman untuk perjalanan jauh. Ya semoga aja kedepannya banyak banget kereta-kereta yang mulai dimodif jadi lebih nyaman seperti ini ya. Jadi udah nggak lagi kursi tegak, nggak lagi berhadapan, nggak lagi dempet-dempetan. Meskipun kereta kelas ekonomi yang subsidi, ya mungkin minimal nanti udah nggak pakai kursi tegak berhadapan yang 106 tempat duduk. Kalau nggak ya pakai kereta ekonomi yang new image atau mungkin yang premium. Jadi downgrade-nya yang harganya tinggi-tinggi yang sekarang pakai premium diganti pakai new gen. Nah, premiumnya dipakein ke kereta-kereta yang kastanya rendah. Semoga aja sih harapannya seperti itu ya. Jadi perkeretaapian Indonesia semakin nyaman lagi untuk seluruh armadanya ini diperbarui. Kalau yang eksekutif ya nggak usah ditanya lah, pasti udah nyaman. Kursinya dari dulu emang udah nyaman kalau eksekutif. Cuman emang ada beberapa kereta yang udah tua banget. Tiba di stasiun Tulungagung dan penumpangnya, langsung mulai rame teman-teman. Ini kayaknya titik-titik penumpangnya mulai rame ya di stasiun Tulungagung. Nanti mungkin Kediri, terus Kertosono Nganjuk ke arah Madiun. Lumayan banyak yang naik di kelas ekonomi semua. Ini udah mulai gerimis coy. Gerimis rintik-rintik. Kita masuk aja ke dalam ya. Sambil ngeliat dalamnya udah full atau belum. Iya, sudah rame. Sudah mulai terisi penumpangnya teman-teman. Saya mencium aroma bau sate yang sangat sedap teman-teman. Sate kambing. Lupa saya belum makan siang. Enak banget baunya. Ini sate kambing apa nih di Tulungagung? Enak banget. Nggak tahu nih jualannya di mana ya. Kayak bau-bau sate kambing gitu. Apakah halusinasi saya saja atau emang udah bau sate kambing ya? Enak banget. Untuk kecepatan maksimal kereta api berantas, kecepatan operasionalnya hanya sampai di angka 100 km per jam saja ya, karena trademarknya untuk rangkaian kereta api berantas ini huruf E teman-teman, yang artinya dibatasi kecepatan maksimalnya sampai 100 km per jam saja. Kalau trademarknya F 120, tapi berantas ini trademarknya E. Meskipun ada trademark F, ya dia tetap harus mengikuti trademark E yang cuman 100 km per jam saja. Dan kayaknya di lintas ini berantas sudah top speed ya. Ini tadi stabil di angka 97, 98 sampai 100, naik turun 99 tadi pernah max speed 100. Karena emang GPS handphone ini dia nggak akurat ya, nggak seperti GPS lokomotif ataupun speedometer yang asli. Dan kalau nggak salah di petak sini tuh kecepatan maksimal keretanya bisa sampai 115 km per jam. Saya pernah naik Malabar itu ngebut banget dan obral klakson S35 panjang-panjang karena keretanya kenceng. Dan untuk kebisingan suaranya di dalam kabin kereta bisa didengarkan sendiri. Ini peredamnya cukup ampuh ya, meredam kebisingan suara di kabin kereta. Dan untuk goncangan juga nggak terlalu bergoncang-goncang banget, stabil, enak banget. Cuman kalau misalkan kita duduknya di ujung depan deket pintu,
atau ujung belakang dekat pintu, yang dimana kursi-kursi depan ini adalah kursi yang ada di atas roda kereta. Itu lebih bergerojal-gerojal, geludak-geludaknya kedengeran, goncangannya lebih lumayan kerasa karena kita ada di atas roda kereta, di atas pernya kereta. Kalau teman-teman mau kursi yang lebih stabil, nyaman, nggak begitu bergoncang dan begitu berisik, itu pilih nomor yang tengah-tengah. Di kursi nomor tengah-tengah itu biasanya lebih anteng lagi, lebih kedap suara lagi dibandingkan kursi yang ujung-ujung depan, teman-teman. Perjalanan kereta api berantas tiba di stasiun Kediri di kota Kediri, teman-teman. Ini adalah rumah kereta api berantas zaman dulu ya, parkirnya di sini. Masih ada bekas depo lokomotif Kedirinya juga. Dan dulu di sana juga ada percabangan rel yang menuju ke arah depo Pertamina. Buat stabling kereta dulu di sana sih, Kediri. Ada Kauripan sama Berantas. Tapi sekarang diperpanjang sampai ke Blitar, biar nambah okupansi penumpang yang dari Tulungagung juga, teman-teman. Ini yang naik banyak banget. Stasiun Kediri masih bentuknya kayak zaman Belanda ya, melengkung-melengkung kayak gitu, teman-teman. Dan ada bangku-bangku ruang tunggu yang kayu juga. Berangkat kembali dari stasiun Kediri, kursi-kursi yang tadi masih kosong mulai terisi banyak penumpang. Sebetulnya rak bagasi kabin di kereta ini udah dimodif biar koper besar bisa muat ke kabin kereta. Tapi kayaknya kurang lebar ya. Kalau salah naruh posisi kopernya yang gede-gede kayak gini ngeri juga sih. Ini adalah kereta makan di kereta api berantas, teman-teman. Kereta restorasinya ini gabung sama kereta pembangkit ya. Dan tidak ada ruang makannya sepertinya, jadi cuma ada dapur pantry untuk display makanan saja, tapi tidak bisa makan di tempat, alias kita harus makan di kursi kita masing-masing. Ada menunya apa nih, ada CFC, terus apa ini ya, ada roti-rotian, sama ada pommi yang sangat melimpah, dan yomi, teman-teman. Jadi kalau naik berantas ya mending nggak usah ke kereta makan, pesan pakai aplikasi atau nunggu prama-praminya lewat, karena di kereta makan nggak ada kursinya ternyata. Kalau misalkan kita lapar dan mager ke kereta makan, selama kita sudah berada di atas kereta, kita bisa pesan lewat aplikasi Akses by KAI, teman-teman. Itu bisa coba cek ke menu Rail Food, nanti diklik, terus bakal ada tiketnya, terus tinggal diklik, terus tinggal pilih untuk mau pesan apa. Menunya ada di sini. Nanti prama-praminya bakal nganterin kalau misalkan makanan yang kita pesan udah siap, udah ready. Ada lumayan banyak sih. Apa ini? Keju gondrong. Oh, roti. Mau pesan bantal atau selimut pun harusnya juga bisa ya dari sini ya. Kalau misalkan mager ke kereta makan atau mager nunggu kelamaan, nunggu prama-praminya muter, kita bisa pesan memanfaatkan aplikasi Akses by KAI. Nanti tinggal pesan, bayar, pesanan kita bakal diantar ke tempat duduk kita.
Perjalanan kereta api Berantas tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Stasiun percabangan jalur dari arah Surabaya dan dari arah Malang dan Blitar ya. Bertemunya di stasiun Kertosono ini, teman-teman. Dan kita resmi masuk ke jalur utama lintas selatan dari Surabaya, Jogja sampai dengan Kroya yang jalurnya sudah double track. Jadi kita sudah bakal nggak silang susul lagi. Tadi kayaknya silang banyak banget ya pas dari Blitar sampai Tulungagung, cuman saya nggak hafal jadwalnya. Kita udah masuk double track, nanti keretanya bakal papasan. Nah, setelah stasiun Kertosono, kita sudah melewati double track ya, jalur ganda dari Surabaya, jalur ganda ini dari Surabaya sampai Jogja sampai ke Kroya, teman-teman. Bahkan kalau sampai Jakarta udah full jalur ganda semua dari lintas selatan ini. Jadi udah nggak ada lagi persilangan, tapi masih ada persusulan kereta. Kalau keretanya lelet, lemot, pasti kena susul sama kereta-kereta kelas unggulan yang ngebut. Contohnya kalau di lintas ini yang kena bantai adalah kereta api Kahuripan, kebantai sama Gajayana dan Sancaka dan lain-lain. Perjalanan kereta api Berantas tiba di stasiun Nganjuk. Ini sinyalnya hijau, teman-teman. Kayaknya ada kereta yang melintas langsung. Argo Wilis sih harusnya jadwalnya. Stasiun Nganjuk ini stasiun kecil, teman-teman. Peronnya juga nggak panjang ya. Harusnya yang sini bisa dipanjangin lagi sampai sini nih. Kasihan kalau yang keretanya panjang-panjang nggak dapat peron. Kalau yang sana udah panjang peronnya, tapi yang sini nggak dapat peron. Dan tadi juga ada yang turun, nggak tahu naik dari mana. Mungkin beli tarif khusus ya. Terus kita juga posisi relnya belok, jadi keretanya agak miring. Sinyalnya udah hijau di depan, berarti kita juga akan berangkat. Berangkat kembali dari stasiun Nganjuk. Setelah stasiun Nganjuk ini pemandangannya lumayan bagus dan seger. Kita bisa lihat sawah-sawah hijau dan pemandangan Gunung Wilis. Cuma sayangnya pas mendung. Tinggal rebahin kursi sambil memandang keluar jendela, menikmati pemandangan hutan jati di wilayah Wilangan Saradan dan rel kereta yang belok-belok. Salah satu best view naik kereta di lintas selatan Pulau Jawa. Untuk kursi tempat duduk yang nomor paling depan ini sepertinya kenyamanannya berkurang ya, teman-teman. Karena menurut saya ruang ini jadi lebih sempit ya. Kita nggak bisa selonjoran loh. Jadi bentur sama tembok, ketatap tembok lagi kita tekuk, jadi nggak bisa selonjoran. Beda dengan kursi yang bukan ada di ujung depan, jadi nggak ada tembok. Tapi kalau pas depan yang ada tembok, kenyamanannya kayaknya jadi berkurang karena kita nggak bisa selonjoran, apalagi yang kakinya panjang. Nah kok kayak gini nih, tapi kita dapat jendela yang lumayan full. Ya saja ya, ini langsung tatapan tembok depan kita. Dan masalahnya ada di kaki kita yang kalau panjang kita nggak bisa selonjoran. Untuk kursi yang depan ya, tapi kalau untuk kursi yang untuk tengah ke belakang itu aman sih, kakinya bakal bisa selonjoran dengan leluasa. Untuk tarif kereta api Berantas di kelas ekonomi dari Blitar sampai ke Pasar Senen Jakarta itu harganya mulai dari 280.000 ya, teman-teman. Menurut saya cukup terjangkau banget, cukup murah banget, bahkan dibandingkan dengan kereta api Majapahit ya. Dan kalau kita beli kereta api Berantas, pokoknya mau harga yang manapun, kelas ekonominya bakal dapat kereta ekonomi
new generation seperti ini. Yang modifikasi ya, new generation modifikasi yang kursinya searah laju kereta dan bisa direbahin, bahkan bisa diputar arahnya. Kalau Majapahit itu tarifnya 350.000, Singasari juga 350.000. Tapi menurut saya daripada naik Singasari, mending naik Majapahit sekalian, atau kalau mau lebih murah, naiknya kereta api Berantas. Dan kalau untuk kelas eksekutifnya itu tarifnya 490 sampai 560.000 teman-teman. Cuman kalau misalkan teman-teman budgetnya minim, ngepres, kalau mau nyari kereta yang nyaman dan udah serasa kereta eksekutif, bisa naik kereta api Berantas di kelas ekonominya. Ini juga udah nyaman banget pakai kereta new generation yang modifikasi. Jadi udah bukan kursi tegak berhadapan lagi, meskipun kita beli yang harganya paling murah ya. Perjalanan kereta api Berantas tiba di stasiun Madiun, dan di stasiun Madiun berhenti sekitar 8 menit teman-teman. Yang turun lumayan banyak, yang naik tambah banyak banget di kelas ekonomi ya, terutama karena emang kayaknya Berantas ini laris banget di kelas ekonominya. Apalagi orang-orang tahu kalau kereta api Berantas ini sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi new generation. Tadi ada beberapa penumpang yang kayak telepon sama kerabatnya atau keluarganya, wih keretanya udah bagus nih, nggak kursi tegak lagi, nggak ada depan lagi, kursinya jadi lebih enak. Jadi kayak kesan tersendiri ya. Bahkan saya beberapa kali nemu kayak gitu, penumpang yang terkesan dengan inovasi dari KAI, kereta new generation yang dihadirkan, jadi lebih nyaman teman-teman. Apalagi kalau naik kereta new generation yang versi dari PT Inka yang stainless steel, pintunya otomatis, dalamnya udah kayak eksekutif. Di stasiun Madiun ini juga ada proses pergantian masinis untuk kereta api Berantas ya. Jadi tadi dari Blitar itu masinisnya sampai ke Madiun, terus nanti digantikan masinis dari Madiun sampai ke Semarang kalau nggak salah. Lalu di depan ini di bagasi juga ada proses muat barang paket-paket banyak banget, lumayan banyak. Bukan lumayan banyak sih, kayak banyak banget ya. Lalu di stasiun Madiun juga masih ada proses pengisian air untuk setiap tangki-tangki toilet di kereta. Jadi selama perjalanan kereta, toiletnya insya Allah pasti airnya selalu ada teman-teman. Jadi nggak akan kehabisan air toilet. Dan toiletnya selalu bisa digunakan dengan baik ya. Bahkan mau BAB pun juga bisa selama perjalanan naik kereta. Kalau dia tadi banyak penumpang yang turun di Madiun teman-teman. Jadi kalau dari Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, itu kalau ke Madiun bisa memanfaatkan tarif khusus, belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat ya. Sebelum jadwal keretanya berangkat di setiap stasiunnya. Misalkan di Blitar tadi jam 2 berangkatnya, berarti belinya jam 12 siang. Tapi catatannya, syaratnya harus kursinya masih tersedia alias belum habis terjual ya. Kalau udah habis terjual ya nggak bisa beli, karena penumpangnya pasti udah booking jauh-jauh hari. Jadi tarif khusus itu dijual untuk mengisi kursi-kursi kosong yang pada hari H itu masih belum terjual. Daripada kosong dikasihlah tarif khusus, tapi syaratnya harus beli 2 jam sebelum keberangkatan dan di rute-rute tertentu untuk kereta tertentu teman-teman. Untuk dari Blitar sampai ke Madiun ini tarif khususnya cukup murah menurut saya, karena jaraknya juga jauh. Cuma Rp65.000 aja untuk kelas ekonomi di kereta api Berantas, bahkan udah pakai kereta ekonomi yang new generation. Jadi kalau teman-teman mau ke Madiun, Blitar, atau ke Kediri, mau liburan atau ada acara di Madiun, atau mungkin yang kuliah, teman-teman yang kuliah, itu kalau mau cepet perjalanannya dan nyaman bisa memanfaatkan tarif khusus dan naik kereta api. Nah nanti kayaknya di jadwal yang baru GPK 2025 Berantas ini tiba di sini masih siang ya, masih jam 3 atau mungkin jam setengah 3, karena kan jadwal berangkatnya maju 1 jam, 1 jam ya, 1 jaman. Jadi sekarang jam 16.40-an, berarti nanti tiba di sini masih jam 15.40-an, masih jam 3 sore lebih ya. Dan nanti tiba di Solo itu masih siang sih, masih terang. Tapi kalau sekarang, nanti tiba di Solo udah gelap, karena udah habis maghrib teman-teman.
Dan di perjalanan kali ini saya nggak sampai Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Jadi perjalanan kali ini saya cuma sampai stasiun Solo Jebres saja. Nanti saya turun di Solo. Kenapa kok nggak turun di Solo Balapan? Karena kereta api berantas ini nggak lewat stasiun Solo Balapan ya. Jadi nanti setelah Solo Jebres itu ada percambangan rel, percambangan jalur kereta. Kalau lurus belok ke kiri mengarah ke Solo Balapan ke arah Yogyakarta. Nah, kereta api berantas nanti akan mengambil jalur yang belok ke kanan ke arah utara menuju ke arah Kuning ke arah Semarang. Jadi saya nggak full trip sampai Semarang. Mungkin video tripnya masih banyak kekurangan naik kereta api berantas ini, tapi semoga informasinya terkait layanan, fasilitas kereta api berantas ini bisa lengkap, memberikan informasi yang detail kepada teman-teman yang mau naik kereta api berantas dari Blitar, dari Kediri, dari Madiun, dan menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya. Untuk nanti di Februari, mulai tanggal 1 Februari 2025, kereta api berantas ini akan berganti jadwal. Yang semula dari Blitar keberangkatannya jam 2 siang, nanti akan berganti menjadi jam 1 kurang 5 menit atau jam 12 lebih 55 menit. Jadi maju 1 jam teman-teman. Dan untuk jadwal ketibaannya di stasiun Pasar Senen otomatis juga akan lebih awal ya. Tapi untuk rangkaian keretanya, fasilitasnya itu nggak ada pergantian. Tetap menggunakan kereta ekonomi New Generation dan kereta eksekutif yang seperti saat ini. Yang berganti hanya jadwalnya saja. Jadi mungkin nggak tahu nanti video ini bakal tayang apakah pas sudah ganti GPK, ganti jadwal atau sebelumnya. Tapi semoga aja harapan saya bisa memberikan informasi terkait layanannya kereta api berantas di kelas ekonomi New Generation yang menurut saya ini worth it banget dan nyaman banget untuk perjalanan jauh, apalagi perjalanan malam menuju ke arah Jakarta atau sebaliknya. Jadi nanti kalau teman-teman mau naik kereta api berantas di bulan Februari itu bisa cek lagi jadwalnya karena ada perubahan jadwal. Jangan sampai nanti yang keinget-inget adalah jadwal yang lama untuk teman-teman yang sering naik kereta api berantas. Penumpangnya ramai sekali. Buset. Alhamdulillah tiba di stasiun Solo Jebres teman-teman, tepat waktu. Dan yang naik, buset, banyak banget. Ramai banget yang naik dari Solo. Pantes tiketnya hari ini habis. Jadi untuk perjalanan kereta api berantas di kota Solo ini dilayani di stasiun Solo Jebres, tidak di stasiun Solo Balapan ataupun stasiun Purwosari. Dan dengan tibanya saya di stasiun Solo Jebres di kota Solo, berakhir sudah video perjalanan naik kereta api berantas dari Blitar, dari keberangkatan awal, tapi saya nggak full trip sampai ke tujuan akhirnya Jakarta Pasar Senen. Semoga video yang singkat dan masih banyak kekurangan ini bisa memberikan informasi tentang layanan kereta api berantas di kelas ekonomi yang sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation. Nanti per tanggal 1 Februari 2025, kereta api berantas akan berganti jadwal, tapi tidak dengan rangkaiannya. Rangkaiannya masih sama menggunakan kereta ekonomi New Generation, yang ganti hanya jadwal keberangkatannya saja. Nanti di 2025, di Februari, kayaknya tiba di Solo ini masih terang, nggak segelap sekarang ya. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Yang belum subscribe, yuk subscribe gratis biar channel ini semakin berkembang. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari Kota Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.